Kita ke soal yang bab 7 dulu ya. Bentar, aku share screen. Nah ini Permisi Mbak. Mak Nawi hadir Pak. Oke. Pak Nawi ya. Kalau ada yang baru join bisa konfirmasi ya, Rek. Oke. Ini nomor 1 di bab 7. Oke, aku tulis dulu. Sebentar. Oke, diketahui sebuah kubus ABCD FGH. Oh, sorry. ABFE CGH dengan BP itu sama dengan BH. Oke, gambarnya kayak gini. Ada kubus ABFE DCH dengan BP-nya ini sama dengan BH. Kemudian disuruh untuk membuktikan HP sama dengan HI. Oke, kira-kira idenya gimana? Sambil aku bikin tabel, sambil kalian mikir ya, maunya gimana? Mungkin pakai yang teorema 7.2 itu kayak enggak. Ini 7.2 yang jarak titik ke bidang. Ya. Ya, pakai teorema 7.2 terus diapakan? Oke, teorema 7.2-nya mau diterapkan gimana? Mungkin di garis HI itu, ruas garis HI itu itu nanti dibuktikan dulu kalau semisal ruas garis HI itu
tegak lurus pada bidang A, B, E, F. ABFE. ABFE. Jadi ruas garis AE tegak lurus dengan ABFE. Ya, buktikan itu dulu. Terus AE tegak lurus ABFE gimana? HE. Oke, HE tegak lurus ABFE. Ya. Terus? Nanti kan kalau semisal HE itu tegak lurus terhadap bidang AB FE, nanti bisa pakai teorema 7.2 tadi. Terus berarti kan teorema 7.2 kan bunyinya jarak sebuah titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik itu ke bidang. Berarti mau diterapkannya di mana? Di itu ruas garis HE. Berarti ruas garis HE-nya kenapa? Harus tegak lurus. Loh iya kan? Ruas garis HE tegak lurus ABFE. Misalkan kita udah punya HE tegak lurus bidang ABFE. Terus? Mau nyambungnya kemana? Nah, terus nanti kalau kan kalau semisal P ya Apa? Kalau misal apa? ya, garis P itu nanti diperpanjang kan berpotongan sama garis O di E kan. Semisal P sama O diperpanjang sedemikian hingga titik potong itu nanti di E. Ini diperpanjang ke sana, diperpanjang ke sana. Nanti kan terus? Titik potongnya kan di E. Nah terus nanti bisa menggunakan, tapi ini ya. Gimana? Bentar bingung. Oke. Yang lain? Ada ide kah? Mana idenya? Aisyah hadir. Oke. Aisyah Nabila ya. Tinggal Iya, Kak. Abirama. Oke. Abirama kemana ya? Teman-temannya Abirama mungkin bisa di WA atau di telepon Abiramanya. Gimana? Belum ada ide? Oke, jadi gini ya, kalau aku itu misalkan yang mau dibuktikan kan ini, HP sama dengan Haki. HP kan ini, Hakinya yang ini. Nah, kalau aku tuh kalau pembuktian selalu berangkat dari yang mau dibuktikan. Jadi yang mau dibuktikan apa, terus aku berjalan mundur gitu. Apa yang bisa
apa yang harus aku dapat supaya akhirnya nanti aku punya HP sama dengan Haki. Nah, HP kan yang ini, Hakinya itu yang ini. Nah, HP sama Haki ini untuk membuktikan mereka sama kan berarti aku harus membuktikan mereka kongruen dulu sebelum ke sama dengan kan harus ke kongruen dulu berarti kan harus kubuktikan HP kongruen dengan Haki itu. Nah, supaya kongruen itu bisa menggunakan bantuan segitiga. Jadi nah segitiganya yang mana? Nah ini udah dikasih clue. Nah ini ada berarti segitiga HPE sama HIE. Berarti kan kita harus membuktikan kedua segitiga ini kongruen dulu. Nah, ini kan. Dari sini paham? Paham nggak? Paham nggak? Nah, oke, jadi ide awalnya itu gitu. Jadi kita harus membuktikan dulu HPE kongruen dengan HIE. Gitu. Kira-kira HPE bisa nggak kongruen dengan HIE? HPE kongruen dengan HGE kira-kira bisa nggak? Kalau bisa pakai teorema yang mana? Gimana, Rek? HPE kongruen dengan HGE pakai apa? Diam. Pakai apa ini? Yang sisi EP sama EO-nya loh Kak, itu bagaimana Kak cara kayak membuktikan dia apa Kongruen. bersesuaian. Oke. Jadi kan mungkin larinya mau kemana? Mau ke sisi sudut sisi apa sisi sudut apa yang lain? Mau kemana? Sisi sudut sisi. Oke. Sisinya berarti pakai yang Kongruen EH. Sudutnya yang ini ya, sudut siku-siku di sini karena diketahui kan dia kubus ya. Kalau kubus kan jelas di sininya siku-siku gitu. Terus sekarang EP kongruen EO itu dari mana? Nah, di sini kan kasih tahu ya kalau BP itu sama dengan BHI. Nah, ini udah dikasih tanda ini. BP sama dengan BHI artinya kalau misalkan aku mau nyari AP ini kalau BP kongruen sama BG kira-kira AP ini kongruen nggak sama IF? Kongruen nggak? Oke. AP kongruen dengan HIF ya. Terus
AE kongruen nggak sama EF? Kongruan nggak? Kuruen. Kongruen karena dia kubus gitu. Nah, terus sekarang sudut yang di sini PAE sama EF EFQ dia berapa? Besarnya 90 kan, 90 ya. Kongruen. Jadi bisa dong kita membuktikan EP kongruen dengan EQ. Bisa. Dari sini udah mulai paham ya. Udah paham? Sudah. Jadi kita berjalannya mundur gitu. Jadi pertama yang mau kita buktikan kan ini HP sama dengan Haki. Nah, ini HP sama dengan Haki. Nah, sebelum ke sama dengan kan kita harus membuktikan kalau HP ini kongruen dengan Haki. Nah, untuk itu kita pakai bantuan segitiga yang kongruen. Nah, segitiga yang kita maksud itu segitiga HPE sama HIE. Nah, terus kita ada problem di sini. Kita nggak tahu EP sama EHI ini kongruen apa enggak. Nah, untuk membuktikan itu, kita pakai bantuan segitiga lagi yang lain. Segitiga AEP sama EFQ. Itu udah dapat EP-nya kongruen, berarti kan bisa pakai sisi, sudut, sisi. Nah, berarti kalau segitiganya sudah kongruen, berarti EP kongruen dengan HQ, otomatis HP sama dengan HQ. Oke, ayo nulis. Kita tulis yang kita katakan tadi. Oke, pernyataan yang pertama apa? PB sama dengan IB. Oke, yang diketahui ya, BP sama dengan BH. Maksudnya diketahui. Yang nomor 2 apa? AB sama dengan AP plus PB. Oke. AB sama dengan AP plus PB. Ini dari mana alasannya? Ini enggak postulat apa itu? Penjumlahan yang perpanjangan garis itu lah Kak. Ya, apa itu? Postulat apa? Apa yang keantaraan itu Kak? Oh, boleh ke antaraan titik gitu ya? Iya Kak. Postulat apa ya? Postulat gak sih? Ya, wes. Ke antaraan titik gitu aja ya. Oke. Terus yang nomor 3 BF sama dengan BQ plus GF. ini juga ke antaraan titik ya. Iya. Terus yang nomor 4 Yang substitusi itu Kak. substitusi mana? AB sama dengan BF. AP sama dengan BF karena AB Kak. AB sama dengan BF. apa? AB. Iya. AB sama dengan BF. Oke. Terus ini karena kubus. terus perlu dilanjut nggak di bawahnya?
Terus AP plus PB sama dengan PQ plus QF. AP plus B sama dengan B plus F. Oke, terus lanjut lagi. Kan itu sama dengan ya Kak, PP sama PB sama QF kan sama dengan, jadi bisa dicoret gitu nggak Kak? Ya, langsung ku tulis aja ya, AP sama dengan BQ. Gitu. Yang pertama ini alasannya karena dia kubus ya. Nggak dipisah aja lah Kak ininya Kak, apa langkahnya, jadi 5. Kubus. Terus ini gini ya. Ini dari pernyataan 4 dan 1 disubstitusi. Tuh, 4 semua 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 substitusi. Iya. 1, 2, 3, 4 substitusi. Oke. Terus apa lagi? AP sama dengan BC berarti Sudut EAP sama dengan EFG. ini tak tambahin lagi ya, satu lagi. AP kongruen dengan BC. Sudut EAP kongruen dengan EFG. Oke. Alasannya karena apa? Karena sudut dalam kubus. Karena ini ya, ABSE ini kubus gitu ya. Iya. Oke. Terus nomor yang ketujuh apa? AE sama dengan FE. Oke. Alasannya sama ya, tapi ini adalah kubus. Kubusnya sama. Oke, pernyataan yang ke-8. Segitiga EAP sama dengan segitiga EGF. EFG. Ini EAP penguruan ya. Ya, Namun segitiga EFG. Oke, alasannya Sisi sudut sisi. sudut sisi. Ini pernyataan berapa? 5, 6, 5, 6, 7. Ini tak tambahin satu lagi ya. Karena ininya sama, jadi AE kongruen dengan E. Oke, terus EP kongruen EG. EP kongruen EG, oke. Alasannya karena pernyataan 8 ya. Ya, enggak, sisi berkesesuaian. Oke, pernyataan 8. Terus habis itu Sudut HEP
sama dengan sudut HEQ. Oke. Dengan HEQ. Karena kubus. Oke, terus Karena ini Kak, karena yang teorema itu kan Kak. Yang teorema yang tegak lurus itu. teorema mana? 7.2. Bukan. Bukan. Yang mana? Yang 7.5 kayak Kak. Oke, 7.5 itu Ini Kak, jika garis L tegak lurus bidang E di titik P, maka bidang E memuat setiap garis yang tegak lurus ke L. iya, tapi kan tegak lurus. Nah kan ini kan kalau teorema 7.5 kan jika sebuah garis dan sebuah bidang saling tegak lurus berarti kan dia sudah diketahui dulu kalau dia tegak lurus gitu karena alasan. Nah kalau di nomor 1 ini alasannya dia tegak lurus adalah karena ini itu apa ABFE DCGH ini adalah sebuah kubus gitu. Kalau kubus kan pasti tegak lurus ya, kan nggak mungkin kubus terus mencong. Oh, berarti langsung ya Kak? Ya kalau ini tuh cuma teorema akibat aja. Jadi misalnya ya kalau di sini kan jika sebuah garis dan sebuah bidang saling tegak lurus berarti garisnya anggaplah garis HE terus bidangnya ABFE berarti jika HE ini tegak lurus dengan ABFE maka bidang ABFE ini dia memuat semua garis yang tegak lurus dengan HE gitu. Kalau dibahasakan di soal yang ini kurang lebih kayak gitu. Tapi alasan tegak lurusnya sendiri itu karena dia sebuah kubus. Gimana? Kak, langsung aja Kak, biar Oke. cepet. Oke. Terus habis ini HEP kongruen HEC. Terus sisi HE sama dengan EH. Refleksi. HE kongruen dengan EH. Alasannya refleksif. Terus pakai apa lagi? Segitiga HEP kongruen segitiga HEQ. Sisi sudut sisi. HEP kongruen dengan segitiga HEQ. Sudut sisi. Pernyataan 9, 10, 11. Kalau udah HEP kongruen HEQ berarti HP sama dengan HQ. yang pertama HP kongruen dulu ya. HP kongruen HQ. Terus baru HP sama dengan HQ. Dari pernyataan 12, oke. Nah, sudah. Kurang lebih pembuktiannya kayak gini ya. Soal yang nomor 1. Gimana dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, belum. Sudah jelas? Gimana, Rek? Jelas.
Yang lain gimana? Jelas? Jelas. Oke. Aku izin lihat itu ya. Soalku yang dulu. Jangan salah fokus sama judul ya. Oh, jejer genjang ya. Ini belum ya? Kalau nggak salah jejer genjang ini di bab 8. Iya, di bab 8. Jadi kalian belum jejer genjang. Sebentar. Nah, iya. Kita persegi panjang. Nah ya, ini dia masih ada di bab 8 ya. Jadi kita sepertinya belum bisa ke sini dulu. Nah, kalau ini bisa kayak bahwa garis bagi segitiga sama kaki yang melalui puncak. Oke, jadi dulu itu ada 3 soal. Yang pertama jejer genjang di bab 8, terus ini segitiga, terus yang terakhir lingkaran. Lingkaran ini nanti di bab apa ya? Di bab 11. Oke. Jadi ini kita belum bisa ke sini ya, belum bisa ke lingkaran, belum bisa ke jejer genjang juga. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita ke sini dulu ya, kita menyicil yang nomor 2. Oke, jadi soalnya gini, buktikan bahwa garis bagi segitiga sama kaki yang melalui puncak segitiga merupakan garis tinggi dan garis berat. Oke, kita gambar dulu sambil kalian memikirkan ya. Ketahui ada segitiga sama kaki. Oh ya, kan ini kan soal UAS ya ini. Kalau boleh jangan di-share ke siapa-siapa dulu ya. Jadi untuk kelas ini aja. Jadi kalau ada mungkin ada yang punya teman, maaf ya, bukannya aku nggak mau nge-share gitu, cuman kan ya apa ya, kan ini soal luas gitu loh. Khusus untuk kelas ini aja. Jangan di-share dulu ke kelas yang lain, oke? Lain. Ini khususan PMG. Kemarin itu di kelas, aku kan mengejar kali ini juga, kelas kali ini tuh waktu aku mau bahas soal UTS sama kelas-kelasku itu nggak bisa sih textbooknya. Itu nggak dibolehkan karena memang ada beberapa kelas yang belum UTS gitu, jadi nggak boleh bahas dulu.
Ya, nanti kalian udah masuk bab jejer genjang, nanti kabari aku ya. Mungkin nanti koas pertemuan 7-nya itu, kita kalau udah bahas jejer genjang sama lingkaran. Oke, kalau bisa kita save satu pertemuan itu buat menggambar. Oh, oke, jadi diketahui itu segitiga ABC loh. Kok segitiga ABC di mana segitiganya itu sama kaki. Jadi ini AB kongruen dengan BC gini. Nah, oke. Kita punya AB kongruen dengan BC. Oke, segitiga ABC di mana AB kongruen dengan BC. Kita disuruh untuk membuktikan bahwa garis bagi segitiga sama sisi, sama kaki yang melalui puncak segitiga, berarti melalui B, merupakan garis tinggi dan garis berat. Kan? Garis bagi segitiga melalui puncak merupakan garis tinggi dan garis berat. Oke. Kira-kira idenya mau gimana? Gimana, Rek? Ya, di sini aku tambahkan garis lagi sebagai garis bagi. Misalkan ini tak kasih, aduh mulai sebentar ya. Oke, kalian udah ada ide nggak ini? Kira-kira mau pakai apa? Mau gimana? Halo? Pakai sisi sudut-sudut gitu gimana, Kak? Oke. Berarti larinya mau kemana? Berarti mau membuktikan segitiganya kongruen dulu, gitu. Iya, segitiga Ya. ABD kongruen dengan BDC. Oke, ABD kongruen dengan BDC. Oke. Pakai apa tadi? Sudut sisi sudut. Sudutnya yang mana? Sudutnya itu yang ABD itu nanti kongruen dengan CBD. Terus yang BAD kongruen dengan BCD. Oke. ABD kongruen dengan CBD karena kan itu garis bagi. ya. Terus nanti lagi di mana? Lo
lagi di perjalanan balik Surabaya, Kak. Lama Oke, ya. oke. Oke. Jadi ini ya. Ini sama kayak ini karena diketahui garis bagi ya. Sebentar, tak tambahin di sini. Di sini yang diketahui nambah BD merupakan garis bagi. Oh, berarti ini yang dibuktikan ini gini aja. Karena kan kita udah state bahwa BD merupakan garis bagi. Jadi tinggal kita tulis saja BD garis tinggi dan garis berat. Oke, ini kongruen ini terus yang ini ya. BAD kongruen BCD. Alasannya karena kenapa? BAD kongruen dengan BCD karena Itu, Kak, sudut alas segitiga sama kaki. oke, jadi sudut alas segitiga sama kaki besarnya juga sama gitu ya. Oke, kita udah punya sisi sudut, jadi segitiga ABD kongruen dengan segitiga BCD. Terus dari kalau kongruen kenapa? Kalau segitiganya kongruen terus Kan jadinya nanti AD sama dengan DC. Oke, AD sama dengan DC ya. Terus selain AD sama dengan DC, berarti kan kalau AD sama dengan DC nanti BD jadi garis apa, tinggi apa berat? Garis berat ya, Kak, ya. Oke, garis berat. Terus untuk membuktikan Tadi gimana Kak yang apa? Membuktikan AD sama dengan DC dari mana Kak? Oke, jadi kan tadi udah menurut teorema sisi sudut ini, sisi ini sama sudut yang ini, itu segitiga ABD kongruen dengan BCD. Nah, karena segitiganya kongruen, maka AD kongruen dengan DC, kan sisi yang bersesuaian. Gitu. Nah, karena AD kongruen DC, maka kan panjangnya sama. Karena panjangnya sama, berarti otomatis BD ini jadi garis berat. Gitu. Nah, udah paham? Enggak. Oke, terus yang garis tinggi gimana cara membuktikannya? Yang garis tinggi? Kalau garis tinggi itu kayak langit gimana ya? Iya. Kalau garis Pengertiannya? ya, garis tinggi itu garis yang Lu kan belum tarik garis bagi garis tinggi nih, udah kan? Belum tarik. Garis tinggi belum Kak. Belum. Ya, sudah terbahas. Sip. Aduh, kalau garis berat sama garis bagi sudah pernah dibahas kah sama Bu Eva? Gimana? Kalau garis berat itu yang sisi di depannya itu kayak bukan memotong sih, kayak sama gitu kan Kak, yang itu seperti AD dan DC. Ya, itu sudah pernah dibahas kah sama Bu Eva? Kayaknya yang itu pernah Kak, tapi garis tinggi kalau seingat saya belum. Nggak tahu teman-teman lain gimana.
Seharusnya kalau udah rek iki garis berat dan garis bagi di itu ya di bab 2 sorry di bab 3 udah ada ya, berarti sudah dibahas garis berat dan garis bagi. Terus kalau garis tinggi oh sudah rek, garis tinggi di bab 6 yo ini loh ketidaksamaan itu halaman 99 garis tinggi. Jadi basically garis tinggi itu sama aja kayak tingginya segitiga. Nah, tinggi segitiga itu kan dia kan pokoknya garis yang tegak lurus kan. Nah, di sininya kan harus tegak lurus supaya dia bisa disebut tinggi segitiga. Nah, garis tinggi itu dia juga gitu. Konsepnya itu hampir mirip sama tingginya segitiga. Jadi garis tinggi itu dia garis yang dimana dia pokoknya di sininya itu tegak lurus sama alas. Nah, kalau ini alas ya, oke. Tegak lurus sama sisi yang ada di depannya. Kalau di sini itu halaman 99. Nah, itu buka yuk. Nah, ini ada garis tinggi. Berarti aku tidak salah ya membahas soal ini. Soalnya nggak boleh, Rek. Kalau misalkan belum diajarkan terus tak bahas itu. Kalau gini kan tidak apa-apa. Aduh, siap, Rek. Oke, sudah ya. Yes. Oke. Jadi kalau garis tinggi itu berdasarkan definisi, tepatnya itu di halaman 100, untuk garis tinggi sebuah segitiga adalah ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik sudut suatu segitiga dengan sisi di depannya. Jadi dia karena ini kan menghubungkan titik sudut dengan sisi di depannya. Nah, sisinya kan ini sisi AC. Jadi dia di sininya harus tegak lurus. Gitu ya. Oke. Tadi garis berat sudah. Terus gimana caranya kita membuktikan bahwa dia merupakan garis tinggi? Tegak lurus aja itu, Kak. Jadi kan harus membuktikan BD tegak lurus AC atau BDC 90 derajat. Gimana cara membuktikannya? Mana? Belum ada ide? Masih bingung untuk yang garis tinggi? Oke, bingung tak? Iya, Mbak. Kemarin sepertinya itu di skip deh, Mbak, sama Bu Eva. Oh, jadi kalau Bu Eva emang gitu, nggak semuanya dibahas. Jadi mungkin kalian disuruh memahami sendiri. Mungkin gara-gara di skip sama Bu Eva, jadi kalian juga ikut ke skip gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Ini cuma definisi aja kok. Jadi definisinya garis tinggi itu. Jadi kalau misalkan kita mau membuktikan BD itu adalah garis tinggi segitiga ABC, maka yang harus kita buktikan itu adalah BDC itu harus siku-siku. Jadi BDC ini besarnya harus 90 derajat. Gitu. Kalau BDC 90 derajat kan berarti BD ini tegak lurus sama AC. Nah, gitu kan. Caranya membuktikan BDC 90 derajat gimana? Ada ide kah? Gimana? Belum ada? Oke, gini. Tadi kan kalian udah dapet segitiga ABD kongruen dengan segitiga CBD. Nah, kalau segitiganya kongruen, maka kan
Pertama, sisi yang bersesuaian kongruen. Udah kita dapat tadi AD kongruen dengan DC. Kemudian, sudut yang bersesuaian juga kongruen. Nah, sudut hitam ini kongruen dengan yang ini, terus yang segitiga ini juga kongruen dengan yang ini. Nah, berarti otomatis sudut BDA ini kongruen dengan BDC. Nah, karena BDA ini kongruen dengan BDC, maka jumlahnya, maka otomatis besar sudutnya itu juga sama. Berarti besar sudut BDA itu sama dengan besar sudut BDC. Nah, karena BDA dan BDC ini berpasangan linear, berarti kan kalau dijumlah dia sama dengan 180. Nah, terus karena BDA sama dengan BDC, berarti kan bisa aku tulis 2 kali BDA sama dengan 180. Berarti BDA-nya sama dengan 90. Jadi udah terbukti ininya siku-siku. Oke, sebelum ku tulis, dari sini pahamkah? Bingung ya? Gimana, Rek? Bingung dah? Atau ditulis aja? Kita tulis aja ya pembuktiannya dulu. Oke, biar nggak bingung. Oke. Kalau bingung kalian ngomong ya, Rek, ya. Jangan sungkan-sungkan. Pernyataan. Oke, jadi nomor 1 tadi. Oke, apa yang harus aku tulis di nomor 1? Apa, Rek? Ini kita mulai dari awal tadi. Jadi ini ya, yang harus kita tulis di nomor 1. Sorry. Oke, di pernyataan 1, AB kongruen dengan BC. AB kongruen dengan BC, alasannya segitiga ABC sama kaki. Oke. Terus yang kedua, B adalah garis bagi. Ini diketahui. Jadi kita tulis dulu yang diketahui. Oke, terus dari sini mau kemana? Setelah diketahui AB kongruen dengan BC, kemudian BD-nya garis bagi, terus apa yang harus aku tulis di pernyataan ketiga? AD sama dengan DC. Oh, enggak, kita sebelum ke AD sama dengan DC kan kita harus membuktikan dulu ya kalau segitiganya kongruen. Nah, segitiga ABD sama CBD. Jadi untuk membuktikan segitiga ABD sama CBD kongruen itu kita harus apa? Kan tadi pakai sudut sisi sudut. Gitu kan? Oke. Oke nggak, Rek, dari sini? Apa bingung? Oke, Kak. Oke ya. Jadi, apa yang harus aku tulis di pernyataan ketiga? Sudut ABD kongruen dengan sudut CBD. Oke, ABD kongruen dengan CBD. Alasannya karena Pernyataan 2 dari definisi garis bagi. oke, pernyataan 2 sih. Sudut ABD
BD kongruen dengan CDBD. Alasannya karena pernyataan dua ya. Pernyataan dua. Kemudian apa lagi? Pernyataan keempat aku harus menulis apa? Pernyataan keempat apa yang harus aku tuliskan? Sudut BAD kongruen dengan sudut BCD. Oke, sudut BAD kongruen dengan BCD. BAD kongruen dengan BCD. Alasannya karena Definisi garis bagi itu sama 3. berarti ini ya. Kalau ini alasannya karena dia segitiga sama kaki. Jadi kalau segitiga sama kaki kan sudut-sudut di depan sisi yang sama itu kan besarnya sama. Nah ini. Jadi karena dia sama kaki, sisinya kan sama yang ini. Berarti sudut di depannya juga sama besarnya. Jadi ini alasannya karena ABC segitiga sama kaki. Gitu. ABC segitiga sama kaki. Oke, terus sekarang dari sini apalagi yang harus ditulis? Apalagi guys? Apa yang mau ditulis? Mana ini? Setelah dapat ini semua 1 sampai 4 di pernyataan 5 kita harus nulis apa? Segitiga BAD kongruen dengan segitiga BCD. Oke, segitiga BAD kongruen dengan segitiga BCD. Oke. Alasannya? Oke, sudut, sisi, sudut. Pernyataan 3, 1 sama 4. Ya, biar pas kan 3 sudut, 1 sisi, 4-nya sudut lagi. Oke. Terus setelah ini apa lagi yang harus aku tulis? Akaret. Halo, gimana? Apa yang harus kita tulis? Setelah tahu segitiga BAD kongruen dengan segitiga BCD, gimana? Ini gambarnya.
Apa, Rek? Ya, karena BAD kongruent dengan BCD tadi, berarti apa? BAD kongruent dengan BCD berarti udah disebutkan kan tadi, kalau AD kongruent dengan DC karena sisi-sisi yang bersesuaian itu kongruen. Oke, aku tulis ya. AD kongruen dengan DC. Oke. Alasannya karena pernyataan 5. Nah, terus kalau aku punya AD kongruen dengan DC, berarti kan bisa aku tulis AD sama dengan DC. Nah, kalau AD sama dengan DC, berarti kalau AD sama dengan DC, berarti apa? BD-nya adalah garis berat gitu karena dia membagi sisi di depannya ini sama panjang. BD merupakan garis berat. Alasannya karena pernyataan 6. 6 dan definisi garis berat. Oke, terus kalau pernyataan 7-nya aku punya ini untuk kan kita udah berhasil membuktikan bahwa BD adalah garis berat. Terus gimana caranya kita membuktikan BD adalah garis tinggi? Gimana kira-kira, Rek? Puluh derajat itu Kak. Ya, kan segitiganya sama apa? Segitiganya sudah terbukti kongruen. Berarti sudut yang bersesuaian juga kongruen. Jadi kita tulis dulu ya. Kalau di sini kan sudut yang bersesuaian berarti BDA kongruen dengan BDC. Kita tulis dulu. Ngelek ya, Rek ya? Iyalah. Gara-gara sambil tak cas. Dulu. Ya, Rek ya? Oke. A kongruen dengan sudut BDC. Nah, ini alasannya karena ini ya, pernyataan nomor 5. Pernyataan kelima. Oke, terus kita udah tahu BDA kongruen dengan BDC, maka kalau kongruen, besar sudutnya kan sama. Berarti besar sudut BDA sama dengan besar sudut BDC. Oke, MBDA sama dengan MBDC. Nah, karena besarnya sama, sementara kita tahu bahwa BDA dan BDC ini kan dia sudut yang berpasangan linear ya. Jadi, kalau aku jumlah MBDA tambah MBDC ini sama dengan 180 derajat. Nah,
Jadi kalau besar sudutnya aku jumlah itu sama dengan 180 derajat. Nyari. Nah, oke, 180 derajat ini karena sudut berpasangan linear ya. Oke. Nah, karena dari pernyataan ke-8 dan ke-9 itu bisa kita substitusi karena MBDA sama dengan MBDC, maka bisa aku tulis 2, ambil ini ya, 2 kali MBDC, 2 kali besar sudut BDC, itu sama dengan 180 dari pernyataan ke-8 dan 9. Substitusi. Oke, substitusi. Kemudian, karena ini ya kan kita punya 2 kali besar sudut BDC sama dengan 180. Berarti besar sudut BDC sama dengan 90 derajat. Nah, BDC sama dengan 90 derajat. Ini karena pernyataan ke-10. Nah, karena besar sudut BDC ini, nah BDC 90 derajat, berarti BD tegak lurus dengan AC. Nah, karena BD tegak lurus dengan AC, maka terbukti bahwa BD merupakan garis tinggi. Ini karena pernyataan ke-11 dan definisi garis tinggi. Oke. Dari sini dulu. Ada pertanyaan kah? Kok oke? Kak, ini kelasnya gabung sama anak G. Jadi habis ini emang aku ngajar kaliannya kelas G. Mungkin yang kelas F ya? Oh iya, F maksudnya Kak. Lupa. Jadi yang kelas F mungkin sudah join ya, sorry. Jadi 10.30 emang aku ngajar kelas F, kali ini kelas F. Oke. Ini buat yang kelas G dulu. Pahamkah dari sini? Paham Kak. Oke, sudah paham ya? Kira nanti filenya ini akan aku kirim ke Google Drive-nya kelasnya kalian ya, kelas G. Terus mungkin kalau belum ada yang ditanyakan sampai situ aja ya kelas kita kali ini. Makasih banyak buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk join. Maaf tadi di tengah-tengah agak ada error ya di laptopku. Terus maaf juga ini yang kelas F juga sudah hadir. Jadi oke, untuk yang kelas G bisa meninggalkan ruang Jimit. Makasih. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke.